Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel SDA Sukses. Di video kali ini saya mewawancarai seorang ibu, namanya Ibu Sri. Beliau ini adalah penjual ayam potong di pasar BK10. Nanti kita tanya-tanya tentang jualan beliau di Pasar Gumawang, Bu ya. Nah, di Pasar Gumawang. Tapi sebelum lanjut ke videonya, bagi sobat semuanya yang belum menekan tombol subscribe, silakan untuk menekan tombol subscribe, dilanjutkan tekan lonceng dan share video ini bila bermanfaat untuk sobat semuanya. Terima kasih. Baik, Ibu Sri, di sini Ibu Sri ini kan sebagai penjual ayam potong di Pasar Gumawang. Nah, latar belakang Ibu Sri sendiri ini sebelum berjualan ayam potong ini apa latar belakangnya? Tadinya ya sebelum jualan ayam potong tuh jualan bawang merah, bawang putih, kerupuk ubi, terus macem-macem lah. Kadang-kadang ya ada oyek gitu. Terus kenapa kok kawan itu ngajak jualan, ada yang jualan ayam potong, kok saya tuh kepengen gitu coba-coba. Nah, pertama ya saya coba-coba jualan ayam potong itu saya ngambil dari teman saya, itu memang dia broker ayam potong. Saya disuruh jualan sehari itu kadang ya 10 biji, 10 ekor itu 15 ekor. Alhamdulillah lah sampai sekarang. Jualan ayam potong itu di awal mulanya di pasar mana sebelumnya? Insya Allah di Pasar Gumawang inilah pertama saya jualan itu ini Om. Saya jualan tuh ayam hidup. Ayam hidup. Waktu itu ya alhamdulillah, malah alhamdulillah lah. Ya jualannya tuh lancar, alhamdulillah waktu itu, karena yang jualan orang Jawa cuman saya sendiri, lainnya kan orang kampung-kampung waktu itu yang jualan. Nah, setelah itu kami udah tua ini, takut resikonya Om, nggak ngeliat lagi timbangan. Saya sekarang jualan ayam yang sudah dipotong, karena kalau sudah dipotong itu nggak ada resiko timbangan, itu kan jualannya per ekor. Jadi sekarang ini saya jualan di Pasar Gumawang, jualan malam, berangkat dari rumah insya Allah jam 2, kadang setengah 3, pulang ya pagi, kadang jam 7, kadang jam 6, nggak mesti. Baik, Ibu, kalau boleh tahu Ibu Sri ini punya anak berapa? Terus kayaknya sudah besar-besar semua, yang dirawat, yang masih ikut Ibu itu berapa? Silakan. Anak saya semua 4 Om, laki-laki 3, perempuan 1. Yang 3 itu alhamdulillah udah berkeluarga semua. Tinggal satu ini masih sekolah di SMA kelas 2. Itulah yang jadi tanggungan saya, karena ya suami saya itu udah nggak bisa kerja lagi. Udah lama ya, jadi istilahnya yang cari maisha ya saya inilah. Tapi ya alhamdulillah berkat Allah tuh, doa kita didengarkan sama Allah, dikabulkan, alhamdulillah sampai sekarang masih bisa jualan untuk membiayai anak saya sekolah, untuk makan kami sehari-hari, untuk ya kami kebutuhan kami lah. Oh, berarti anak Ibu Sri ini 4, yang paling kecil kelas 2 SMA ya? Ya. Nah, harapannya untuk anak-anak atau anak yang masih sekolah ini, apa harapannya? Pengennya seperti apa? Ya, insya Allah kalau selesai sekolah ini si Om suruh mondok sambil kuliah, insya Allah. Ya saya itu untuk mengumpulkan biaya itu untuk mondok anak saya dan kuliah, insya Allah itu kalau dia ya insya Allah mau, dia udah dari sekarang udah aku ini. Ya makanya saya itu yang walaupun udah tua istilahnya masih kami gigih nyari nafkah itu, yaitu masih punya tanggungan anak saya itu 1 masih sekolah. Dan harapan saya kalau memang Allah paring istilahnya saya tuh umur panjang setelah ini yo pengen pergi haji Om, karena suami saya udah diberangkatkan anak saya, jadi tinggal saya. Insya Allah cita-cita saya kalau memang Allah istilahnya paring itu nanti setelah anak saya selesai saya mau pergi haji insya Allah. Dari jualan itulah kami ngumpulkan uang sedikit demi sedikit. Ibu Sri waktu memulai berjualan
apa namanya, ayam potong ini, masih ingat nggak modal awal yang dikeluarkan untuk memulai usaha berjualan ayam potong ini berapa? Dari awal Om saya tuh nggak punya modal sama sekali. Modal saya cuma modal kepercayaan. Yang caranya jualan ayam itu cuman ya malam itu dianteri sama bos saya. Nah pagi-pagi dijualkan, nah sore nanti nyetor. Cuman gitu aja Om. Alhamdulillah sampai sekarang tuh gitu nggak punya modal sama sekali. Jadi jualkan dulu ya. Alhamdulillah dipercaya sampai sekarang. Jualkan dulu oleh bos, nanti kalau sudah laku baru dibayar ya? Iya, saya pagi dianteri, sore itu ya laku nggak laku, berapa lakunya disetorkan. Insya Allah gitu seterusnya setiap hari, walaupun ada orang hajatan, walaupun ngambilkan orang ini ya begitu itu ngambil dulu, setelah selesai nanti baru dibayar. Modalnya ya modal kepercayaan Om. Di sini bosnya bos tunggal atau banyak bos yang ibu ambil ayam potong? Cuman satu orang Om. Satu orang. Iya, bos saya itu Mas Febri, orang PU situ. Alhamdulillah ya sampai sekarang itulah yang kalau tiap malam tuh saya diantri 2 keranjang, tiga keranjang tinggal permintaan kita. Nanti setelah habis itu dibayar, nanti ngambil lagi, cuman gitu aja. Bu Sri mengatakan berjualan di pasar Gumawang ya. Nah, itu kapan waktunya, terus bagaimana, berapa kali dalam seminggu itu berjualan di pasar Gumawang? Kalau waktunya, kalau sekarang ini setelah suami saya sakit tuh Om, karena kalau pagi nggak ada yang jaga, saya tuh jualan malam. Berangkat jam 2 malam, kadang jam setengah 3 malam, pulang pagi. Ya insya Allah jualannya sih tiap hari, tiap malam ya. Dari jam 2 itu saya udah keluar dari rumah. Bismillah pokoknya keluar dari rumah udah jualan lah, berangkat ke pasar. Terus pagi-pagi ya insya Allah udah habis tuh pulang. Setiap hari jualannya. Berjualan malam, jadi waktu tidurnya itu sedikit. Apa mencukupi, tidur jam 2 sudah harus ke pasar, itu bagaimana? Ya insya Allah Om, aku kalau dari pasar itu pagi-pagi tuh kalau udah beres rumah sekitar jam 10 kami istirahat. Nanti setengah 12 bangun. Habis sholat saya tidur lagi sampai jam 3. Itu insya Allah rutin kayak gitu istirahatnya. Jadi kalau malam ya habis sholat isya kami udah tidur. Olehnya nanti jam setengah 2, jam 1 udah bangun lagi, udah bubut ayam, udah siap-siap mau berangkat itu. Tiap hari kayak gitu Om. Insya Allah ya Alhamdulillah saya tuh dikasih kesehatan sama Allah, badan saya fit alhamdulillah, walaupun usia sudah lumayan lah, udah hampir kepala 6. Usia hampir kepala 6, tapi semangat ya, gigih dan berjuang untuk menggapai harapan-harapannya. Adakah kesulitan yang dihadapi di dalam berjualan ayam potong ini? Silakan. Ya kesulitannya gini Om, kesulitannya tuh kalau hujannya dari sore gitu ya, berangkat ke pasar ya langganan udah pada nggak datang, sedangkan barang sudah dipotong ya, otomatis nggak laku kan Om. Nggak laku itu kadang pagi ya saya ngider ke desa-desa, kadang ya nggak habis masuk kulkas. Kalau sudah masuk kulkas ya turun harga, kadang-kadang ya nggak laku ya sampai busuk, akhirnya buang ke kolam untuk pakan lele gitu Om. Susahnya jualan ayam tuh gitu. Memang kalau nggak habis sekali gitu, kalau sudah kita kulkas tuh ya udah turun harga. Mana ya udah nggak ini lagi, nggak segar lagi. Terus susahnya lagi yaitu kalau musim hujan Om. Kalau hujan tuh ya namanya hujan kita nggak tahu waktunya, kadang sore kadang malam, kadang-kadang kehujanan di pasar sampai kedinginan. Kadang-kadang ya alhamdulillah kalau nggak ada apa-apa laris ya seneng gitu kalau namanya orang jualan itu. Tapi ya namanya kita nih tulang punggung keluarga Om, tapi ya nggak istilahnya nggak putus asa, nggak merasa asa itu mengeluh ya enggak, memang sudah kewajiban saya. Nah, di dalam berjualan ayam ini pastilah kita itu akan ada pendapatan atau omset. Nah, kalau boleh tahu pendapatan Ibu Sri di dalam berjualan ayam itu berapa? Ya alhamdulillah Om, kalau pendapatan tuh namanya jualan kan nggak tentu Om, kadang-kadang ya dapet, kadang-kadang ya enggak, cuman ya alhamdulillah lah Om, cukup untuk makan, cukup untuk biaya anak ya.
Gitulah ya, alhamdulillah lah Om. Kalau kamu bilang sekian-sekian tuh nggak mesti namanya jualan ayam tuh. Kalau lah habis ya alhamdulillah dapet. Kalau nggak habis tuh namanya ayam Om, nyembelih 15 ekor. Kalau nggak habis 2 aja gitu kita nggak untung kalau ayam itu. Ayam itu untungnya seberapa sih kalau kita cuman habis 15 ekor, 10 ekor tuh kalau nggak habis 2 ekor gitu aja. Itu nggak untung Om. Cuman ya masih bisa makan, alhamdulillah. Sampai sekarang yang penting Allah paling kesehatan ke saya, udah alhamdulillah. Saya juga udah bersyukur dikasih rezeki tiap hari, berapapun Allah ngasih saya udah bersyukur sekali karena saya masih bisa mencari, saya masih bisa dikasih kesehatan. Itu aja deh Om. Untuk Ibu Sri, adakah pengalaman menarik di dalam selama berjualan ayam potong ini? Silakan. Ya jelas ada Om, namanya orang jualan tuh masa puncaknya ada, masa krisisnya juga ada. Kalau saya tuh Om, ya kalau mau lebaran itu loh, kalau per pekan itu ya alhamdulillah. Kalau cuman 500, 400 dapat sehari itu kalau sehari itu, kalau sudah per pekan itu. Ataupun kalau dapat orderan orang hajatan banyak sampai 2 3 tuh ya alhamdulillah. Alhamdulillahnya disitulah puncak kesuksesan kita berjualan ayam gitu. Kalau dapat seandainya seminggu tuh orang hajatan orang 3, orang 2, ya alhamdulillah dapatlah Om itu aja. Kalau sehari-hari ya alhamdulillah cukup gitu aja Om. Tapi kalau kesuksesannya tuh ya itu kalau lagi ada orang hajatan, orderan hajatan seminggu 2 3 orang ataupun mau lebaran itu aja. Tadi pengalaman yang berkesan yang Ibu Sri yang tidak dilupakan dalam jualan itu seperti apa? Pengalamannya tuh ya Om, kayak yang berkesan sekali dalam berjualan tuh kita kawan tuh banyak. Kawan kita yang saling yang berdekatan jualan itu udah kayak keluarga sendiri. Makan sama ada makanan sama-sama dimakan. Saatnya kita istilahnya nggak punya kembalian, gimana pinjam, istilahnya saling make. Pokoknya senangnya sama kawan yang deket jualan itulah Om. Kalau kita jualannya tuh di pasar itu dengan kawan yang deket-deket kita tempat jualan tuh kayak saudara sendiri, sudah kayak bukan orang lain. Kita sekali kemana dia yang nunggukan dijualin, begitu juga kita ke orang itu begitu juga. Nasihat motivasi bagi orang-orang yang baru memulai usaha, yang baru mulai usaha terus masih kebingungan, apalagi di saat pandemi ini kan banyak orang yang di PHK, banyak orang yang berjualan sekarang nggak jualan. Nah sekarang mereka itu mau berusaha, adakah nasihat bagi mereka itu dari Ibu Sri? Gini ya, bagi saudara-saudaraku yang baru mau mulai istilah usaha, janganlah sampai punya sifat putus asa. Orang jualan itu memang kalau belum punya langganan susah. Kita harus cari langganan itu juga susah, apalagi memelihara langganan. Kita benar-benar harus sabar, benar-benar harus istilahnya tuh dengan langganan tuh kita harus benar-benar apa ya, harus dijaga benar-benar supaya langganan kita tuh nggak lari. Jadi seandainya baru mau mulai jualan, kita harus sabar, kita harus tabah. Memang pertama nggak laku, 2 kali, tapi insya Allah berkat kita sabar, berkat kita tabah, kita gigih, insya Allah akan sukses. Saya dulu pertama juga jualan kadang cuma laku 2, kadang laku 3 sampai malu. Tapi alhamdulillah sekarang ya alhamdulillah lah, cukup lah untuk makan tuh kita nggak susah lagi, alhamdulillah. Jadi saudara-saudaraku yang baru mau mulai usaha berdagang, pokoknya motivasinya pertama tuh jangan pemalu, harus sabar, harus gigih, harus tabah, itu aja Om. Wow, motivasi yang sangat super sekali, kalau bahasa sekarang ini super. Untuk kita melangkah berarti kita harus sabar, tekun, jangan malu. Insya Allah akan berhasil. Terima kasih sudah berkunjung ke channel SDA ini. Mudah-mudahan video ini bisa memotivasi saudara semuanya. Jangan lupa yang belum menekan tombol subscribe, silakan untuk menekan tombol subscribe. Dilanjutkan tekan lonceng dan share video ini ke sosial media sobat semuanya. Kepada Ibu Sri, saya syukuri dengan ucapan syukur, alhamdulillah jazakillahu khairah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.